barang-barang yang kelihatannya rapi tapi rapuh. Nah, media solid itu pengen bikin itu yang awet sampai keturunan selanjutnya, jadi kuat. Nama saya Enggal Setiawan, usaha saya itu di bidang furniture. Jadi awal mula dulu pas lagi jalan di video bikin apapun itu, nah kita kena COVID itu tahun 2020. Nah, pas COVID itu ada lockdown itu selama 6 bulan. Nah, pas 6 bulan itu proses lahirnya ini produk media solid. Jadi pas 6 bulan itu apapun yang ada dijual gitu. Pernah jualan jahe, jualan bubuk temulawak, terus kemasan olahan minuman, selama 6 bulan apa aja. Nah, termasuk jualan meja. Jadi saya punya meja 2 dulu, dibeli sama temanku, saya tawarin. Nah, dari itu ternyata kok bagus gitu. Nah, mulai nyoba-nyoba lagi, beli 2 kita jual, beli 3 kita jual, ternyata laris gitu, ternyata banyak yang suka. Nah, habis itu udah mulai baru produksi, itu pun freelance. Jadi saya punya 2 papan bahan baku, saya panggil orang untuk finish, untuk proses sampai jadi, baru saya jual. Ternyata nggak sampai seminggu laku, saya beli lagi bahan baku, saya proses, laku lagi. Nah, dari itu baru mulai ternyata mungkin ini prospek gitu. Nah, saya coba aja gitu. Jadi masalah timbul itu ketika mulai mau rame. Jadi mulai ada masalahnya, bingung jual ke siapa lagi, karena waktu awal itu kan sebatas circle. Nah, mulai dari itu bikin Instagram, belajar ads, belajar bikin iklan yang bagus. Nah, mulai dari situ ternyata udah mulai ketemu ritmenya, tahu gimana cara jualnya. Nah, baru proses sendiri dari hulu sampai hilir. Dari mulai milih pohon, dapat pohon itu dipotong, baru kita putuskan, oh ternyata ini potongan ini cocok untuk meja ini, untuk dibikin ini. Potongan ini karena berlubang berarti nggak cocok untuk meja, jadi dibikin hiasan. Potongan yang satunya bisa dibikin yang lain gitu. Jadi intinya kita coba maksimalkan apapun kondisinya pohon, kita coba bikin barang yang bagus gitu. Nah, jadi karena kondisi kayunya ini kan kayu yang kita pakai jenis terbesi, jadi memang kayunya itu tergolong berat. Nah, jadi kita proses semuanya di hutan, di lokasi, karena kebanyakan pohon ini kan punya petani, jadi langsung kita proses di lokasi, terus kita potong, baru kita bawa ke workshop, baru kita produksi di workshop. Mungkin kalau secara umum yang mirip dengan meja solid itu banyak, mungkin pemain yang lebih besar juga sangat banyak. Kelebihan dari meja solid itu mungkin dari sisi corak dan kualitas yang dipilih, karena kan tidak semua woodcraft yang lain berani untuk memproduksi barang-barang yang unik gitu, yang mungkin dipikir wah ini mungkin nggak laku gitu. Nah, kita coba dari barang yang mungkin orang lain nggak tertarik, mungkin produksi yang lain nggak tertarik, nah kami bikin supaya itu menjadi barang yang bagus. Jadi memang dari beberapa kali survei ke konsumen, jadi kebanyakan itu sudah mulai kapok, atau bahasanya udah mulai berpikir ulang untuk membeli furniture yang cenderung lebih murah tapi mereka cepat rusak, atau barang-barang yang kelihatannya rapi tapi rapuh gitu. Nah, media solid itu pengen bikin itu yang awet sampai keturunan selanjutnya, jadi kuat. Nah, estetika juga kita jual semuanya, jadi secara kualitas kayu kita pasti kayu tua, karena kita memilih bahan baku yang benar-benar tua. Terus habis
habis itu kualitasnya dari produksinya, dari proses sampai finishing juga pakai material yang terbaik. Dari sisi estetika juga kami ingin tonjolkan meja kita punya nilai estetika yang lebih dari yang lain, nggak cuma square kotak atau persegi panjang, tapi kita kasih ada lekukan-lekukan, edging yang mungkin berkelok gitu, yang tidak umum untuk sebuah meja, dan kesannya memang alami. Sebenarnya kalau untuk penjualan kita bisa atur mau kita jual kemana aja, karena kan sekarang ada teknologi iklan, jadi kita bisa jualan di mana, pengen fokusnya di mana. Tapi untuk sekarang kita udah jual dari Aceh sampai Papua sudah semua. Beberapa dari public figure udah pernah beli, kayak Ahmad Dhani, terus beberapa yang lain juga banyak. Prinsip dalam usaha itu yang saya coba terapkan di Meja Solid itu, lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jadi kita harus suka gitu, kasih kualitas yang terbaik supaya pembeli itu nggak kapok dan menikmati. Yang penting kita bikin barang yang terbaik, kita puaskan konsumen. Kalaupun nanti ada yang cacat, kita bisa koordinasikan, itu memang kesalahan dari produksi atau memang faktor yang lain, tapi kami selalu welcome ke konsumen untuk masalah produk. Jadi kita bisa tukar barang ataupun garansi, karena itu service dari kami. Jadi cara kami menjaga konsumen ya caranya begitu. Kalau misalkan masalah siapa yang beli, itu yang penting kita berusaha aja. Sebenarnya kalau untuk pengembangan produknya kita udah lama, jadi segala pun jenis pesanan yang basicnya dari kayu kita sebenarnya udah jalankan gitu. Cuma karena untuk awalnya mempermudah kita jualan, kenapa mereknya Meja Solid gitu. Dan itu juga kita sudah daftarkan mereknya, jadi udah didaftarkan. Jadi udah pakai aja merek Meja Solid. Tapi jualannya ya kita juga bisa bikin rumah joglo, bikin gazebo, bikin kursi, meja, lemari, semuanya juga bisa. Kalau rate produk kita, jadi mungkin dari harga yang termurah dari talenan cutting board itu, kita mulai dari harga 20.000 sampai mungkin 100 juta untuk barangnya. Jadi kita jual dari barang yang terkecil sampai barang yang gede gitu. Mungkin yang 100 juta itu yang rumah, jadi rumah kayu, rumah joglo gitu. Jadi dari yang murah kita jual yang sisa-sisa limbah, kita bikin seperti talenan atau serving untuk di kafe gitu. Jadi kalau titik terendah mungkin semua pengusaha atau yang orang berwirausaha pernah mengalami. Jadi titik terendah dari usaha saya itu ya kerugian gitu. Jadi karena memang Meja Solid pernah dapat semacam kayak kita dapat pesanan yang sangat banyak gitu. Yang durasi pesanannya itu berbulan-bulan, tapi mungkin kami memang belum siap gitu untuk menerima volume pekerjaan sebanyak itu. Jadi ada beberapa pekerjaan yang akhirnya itu berakibat kita kerugian gitu, mengganggu arus kas, dan akhirnya ya mungkin kita rugi, tapi nggak apa-apa, itu kan bagian dari proses ya, tetap kita jalani, kita selesaikan semuanya. Untung rugi dalam usaha kan itu udah hal yang biasa gitu. Mungkin Meja Solid pernah di titik terendah, kita pernah rugi, pernah merasa gagal gitu. Tapi yang terpenting itu kita bisa bangkit, kita tetap selalu berusaha, dan akhirnya kita bisa naik lagi gitu. Yang penting kita fokus dari kegagalan itu biar Meja Solid tetap naik dan bisa mencapai target yang kita inginkan. Mungkin tips dari saya untuk teman-teman semua, jangan pernah lelah untuk mencoba. Jadi kalau belum kita coba tuh belum tahu gitu, hasilnya akan gimana gitu. Bisa jadi percobaan yang ke-20 itu percobaan yang terbaik.
Jadi 1 sampai 19 itu untuk latihan gitu. Itu aja.